Salam inovasi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat inovasi. Hari ini kembali saya Jeng Rita dan Coach Budi Hartono akan sharing mengenai kegiatan inovasi dan improvement. Nah, seperti kita tahu nih Coach Budi, bahwa perusahaan mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat dan signifikan, termasuk perubahan-perubahan di bisnis, ekonomi, terus juga ada budaya, gaya hidup, dan juga teknologi. Nah, kita harus dapat beradaptasi dengan sangat cepat untuk mengikuti perubahan-perubahan dan perkembangan itu, Coach Budi. Nah, yang paling efektif untuk memecahkan masalah-masalah yang ada itu apa nih, Coach Budi? Metode apa yang efektif? Ya, oke, terima kasih Jeng Rita. Jadi kita beruntung ya, para ahli yang selama ini menginspirasi kita itu udah memberikan tools ya, atau metode yang kita kenal saat ini PDCA, Plan Do Check Act. Nah, itu PDCA itu sebenarnya sejarahnya panjang, sebenarnya bahkan dari zaman Yunani itu udah ada konsep ya. Tapi terus kemudian berkembang menjadi scientific method, berkembang lagi oleh Shewhart. Jadi waktu itu Shewhart dalam melakukan proses produksi, dia punya konsep tahap pertama, spesifikasi harus jelas. Jadi kalau dalam proses produksi itu plannya mesti jelas ya, mesti mau buat apa, spesifikasinya jelas. Nah, terus kemudian produksi, kemudian dievaluasi, diperiksa, dicek gitu. Nah, kemudian setelah itu jika hasil pemeriksaan itu memerlukan tindakan khusus, ya dilakukan tindakan khusus. Nah, salah satu muridnya Shewhart, Deming, merangkum kemudian membuat urutan itu jadi PDCA ya. Sebenarnya awalnya bukan PDCA, Deming dia tidak gunakan istilah cek, tapi gunakan istilah study, Plan Do Study Act. Kenapa study? Karena menurut Deming sebenarnya di situ tuh proses evaluasi ya, bukan cuma ngecek aja gitu. Tapi pada saat Deming mengajarkan ke Jepang, para ahli di Jepang agak kerepotan karena pada saat ditranslate study itu jadi kalau di bahasa Jepang kayak anak sekolah belajar gitu. Jadinya akhirnya dicari istilah yang lebih pas, yang cocok buat industri ya, jadi check ya, Plan Do Check Act. Nah, jadi konsep PDCA itu berkembang pesat dan banyak digunakan untuk kegiatan di industri. Sekarang industri apapun menggunakan, kita lihat ISO, semua ISO standar sistem manajemen konsepnya pakai PDCA. Jadi PDCA ini bisa digunakan untuk proyek yang kompleks maupun yang sangat sederhana pun, sehari-hari buat kita pribadi bisa pakai konsep PDCA. Jadi mungkin pertanyaan tadi, konsep apa ya, atau metode apa yang cocok? PDCA ya. Oke, gimana Sobat Inovasi? Menarik bukan metode pemecahan masalah nih untuk kita mampu beradaptasi menghadapi perkembangan dan perubahan-perubahan yang sangat cepat di tahun-tahun dan masa-masa sekarang nih. Mungkin sharing kita hari ini cukup, Coach Budi. Sobat Mutu, sampai bertemu di sharing-sharing selanjutnya. Semoga stay tune nih Coach Budi di YouTube-nya Coach Budi sama Jeng Rita ya teman-teman Sobat Inovasi ya. Oke, akhir kata saya ucapkan pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian kita salam inovasi.